Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa baina dzalika umuru mutasyabihat tarkuha khairun min akhdhiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal itu jelas, terang, dan yang haram itu juga jelas. Dan di antara yang demikian itu ada perkara-perkara yang tersamar, perkara-perkara yang syubhat. Tarkuha, meninggalkan yang syubhat, khairun min akhdhiha, lebih baik daripada mengambilnya. Jadi semalam telah dijelaskan bahwa kita disuruh meninggalkan yang syubhat, lebih-lebih lagi yang haram, baik memakainya, memakannya, meminumnya, menggunakannya. Misal ada pekerjaan ini kita ragu apakah ini halal atau haram, tarkuha khairun min akhdhiha, meninggalkan lebih baik daripada mengambilnya. Ini makanan dimakan haram atau halal, ragu-ragu, maka disuruh kita meninggalkannya. Nah, diceritakan para ulama terdahulu bahwa mereka sangat berhati-hati terhadap sesuatu yang syubhat. Ada seseorang ulama besar dahulu yang sangat wara, sangat wara daripada yang haram dan yang syubhat. Nah, diceritakan di sini ada seorang ulama, dia kehilangan dinar, kehilangan uang. Dia kehilangan uang nama beliau di sini disebutkan Imam Abi Ishaq Asy-Syairazi, Syekh Syafi'iyah pada zamannya. Nah, beliau orangnya fakir, padahal fakir. Dakhalal masjid yauman, beliau masuk ke masjid pada suatu hari. Fanasiya dinaran, maka tiba-tiba beliau lupa duit beliau, mencari duit kedada. Fadzakarahu fitariq faraja'a, maka beliau ingat duitku tadi jatuh di jalan. Keingatan, jadi ke masjid, tiba-tiba di masjidnya itu ada duit hilang. Akhirnya ingat tadi jatuh di jalan.
Akhirnya beliau kembali, falamma wajadahu tarakahu walam yamussahu. Manakala beliau mendapatinya, rupanya ada di tengah jalan. Nah, ini duitku ya Sidin. Ketika mendekat hendak mengambil, tadi jadi padahal orangnya fakir. Tiba-tiba kadi jadi. Apa ujar beliau? Waqala rubbama waqa'a min ghairi la yakunu dinari. Barangkali ada juga orang yang jatuh duitnya selain aku, jadi mengambil. Nah, ini orang dahulu waraknya, padahal orangnya fakir. Duitnya ini dinar, lain dirham. Kalau dinar ini emas. Dinar. Ketika sudah jelas-jelas ada, terjadi mengambil. Ujar Sidin, barangkali ada orang yang jatuh duit selain aku. Kedua ini mengambil. Orang dahulu. Orang sekarang sambil berjalan beli lihat, barangkali ada orang terjejer. Nah, ini orang dahulu. Zakarahu Nawawi fi Tahdzibil Asma. Imam Nawawi menyebutkan cerita ini di dalam kitab Tahdzib. Ada lagi cerita di sini. Sama ceritanya. Sakatat, nama beliau di sini Hakal Khatibul Baghdadi Pitarih Baghdad. Imam Khatib Al-Baghdadi menceritakan di dalam Tarikh Baghdad Pitar Jamatil Hafiz Ibni Uqdah anna walidahu Muhammad bin Said mulakab bil Uqbah. Ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Said, bergelar dengan Uqdah. Karena wari'an nasikan, beliau orang yang wara dan ahli ibadah. Sakatat minhu dananir ala babi dari Abizar al-Khazari. Jatuh uang beliau di hadapan rumah Abizar al-Khazazi. Paja'a, maka beliau datang binakhalin li talabiha, datang mencari duit tadi, membawa unta. Lalu pawajad tuha, ujar Sidin, aku perdapati itu duit dananir ini beberapa dinar, artinya banyak duitnya nih. Summa fakartu, kemudian aku berpikir, ujar Sidin, fakultu laisa fid dunya gairu dananirika. Bahasa kitanya, tidak adakah di dunia ini selain uang engkau? Pas hendak mengambil, ujar Sidin, hatiku ini langsung berbicara, di dunia ini tidak adakah uang selain uang engkau? Artinya duit ikam aja kadang ada di dunia ini, barangkali duit orang itu nang jatuh, maka dijadi sini aku mengambil. Nah, ini waraknya orang dahulu, takut jangan-jangan lain hak milik kita. Nah, datang seorang perempuan kepada Imam Ahmad bin Hambal.
Imam Ahmad bin Hambal ini luar biasa, sudah waraknya, zuhudnya, ilmunya. Datang seorang perempuan kepada Imam Ahmad bin Hambal, lalu dia berkata, inna nagzilu ala sutuhina payamurru bina masyailuz tahiriyah di Baghdad. Ujarnya, kami ini menyulam di atas sutuh tuh jadi kita luting, rumah orang tuh beluting. Ujar perempuan ini, wahai Imam Ahmad, kami menyulam, pekerjaan kami untuk mencari nafkah itu dengan menyulam di atas luting dan malam gelap. Namun liwat tentara Tahiriyah, para pengawal-pengawal liwat dengan membawa lampu, sehingga cahaya di rumah kami itu terang karena lampu orang yang lewat tadi. Dan lampunya ini lampu para penjaga daripada Tahiriyah. Zaman itu ada bubuhan apa? Ya dinasti lah bahasa kitanya. Kemudian wa yaqa'u sya'a'u alaina, jatuhlah cahayanya itu atas kami. Apa yajuzu lana al-ghazlu fi su'aiha, apakah boleh bagi kami menyulam dengan terangnya cahaya lampu orang yang lewat itu? Faqala, berkata langsung Imam Ahmad, man anti, siapa engkau? Afakillah, semoga Allah memaafkan dan mengapiatkan engkau. Ini pertanyaan nih orang hebat yang bertanya ini. Ujarnya, wahai Imam Ahmad, kami ini menyulam untuk mencari nafkah nih, menyulam. Malam hari lewat tentara membawa lampu sehingga terang. Bolehkah kami menyulam ketika terangnya lampu itu? Imam Ahmad, siapa engkau? Nah, lalu perempuan itu menjawab, Ukhtu Bishr al-Khafi. Ujarnya, aku adalah saudara Bishr bin Khafi. Nah, akhirnya fabaka, menangis Imam Ahmad. Imam Ahmad tahu siapa Bishr. Bishr bin Haris al-Khafi, seorang wali yang makamnya tinggi luar biasa. Bahkan ada orang bertanya kepada Imam Ahmad tentang zuhud. Wahai Imam Ahmad, apa arti zuhud? Ujar Imam Ahmad, seandainya Bishr ada, maka Bishr yang lebih pantas menjawabnya. Aku tidak pantas menjawab tentang zuhud selama aku masih makan hasil daripada Baghdad. Bishr ini, nah yang datang ini kepada Imam Ahmad ternyata saudara Bishr. Akhirnya Imam Ahmad menangis. Waqala, dan dia berkata, min baitikum yakhrujul wara as-sadiq. Dari rumah engkau, jari Imam Ahmad, keluar wara siddiq. Kan wara itu terbagi tiga, ada wara adilin, wara salihin, wara siddiqin. Ujar Imam Ahmad, di rumah engkau tuh keluar wara siddiq. La tagzuli fi su'aiha, jangan engkau menyulam pada cahaya ubur orang yang lewat tadi. Nah, ini waraknya orang dahulu, menyulam, lalu tentara membawa ubur kada berani menyulam. Karena saking takutnya bercampur pekerjaan itu dengan yang haram.
Zinun al-Misri ketika beliau di penjara, anaknya membawa makanan, lalu makanannya ini diperiksa oleh askar, kali jadi sidin memakan. Nah ini orang dahulu, wara siddiqin. Kalau kita ini cukup wara adilin, itu wajib. Artinya selama tidak nyata keharamannya, ambil. Selama tidak nyata bahwa itu haram, boleh. Itu wara, juga wara adilin ngarannya. Tarkuha khairun min akhziha, meninggalkan yang subhat itu lebih baik daripada mengambilnya. Fafhas anin niyah, maka periksa olehmu daripada niat. Ujar Imam Haris Al-Muhasibi, periksa di dalam hati itu niat. Wa a'rifil iradah, dan kenali kehendak. Fa innal mujazata binniyah, karena bahwasanya balasan itu dengan niat. Imam Haris Al-Muhasibi di sini menyuruh kita memeriksa niat masing-masing apapun yang dikerjakan, dan mengenali keinginan kehendak yang ada di dalam hati. Karena ujar beliau, fa innal mujazata binniyah, sesungguhnya balasan itu tergantung niat. Pekerjaannya baik, cuma kalau niatnya tidak baik, maka Allah membalas dengan niat yang tidak baik. Misal bersedekah, bersedekah itu baik, tapi kalau niatnya minta sanjungan, niatnya supaya dipuji, niatnya riya, maka yang Allah balas niatnya itu, balasannya dengan hukuman. Padahal bersedekahnya baik, cuma niatnya kada bagus. Dan sebaliknya, maksiat tidak bisa diniati dengan niat yang baik. Artinya niat yang baik ini tidak bisa dikaitkan dengan maksiat. Misal ada orang menggibah seseorang di hadapan kita, lalu kita mendengari niat kita apa? Supaya menghormati. Namun kita berjauh kayaknya tersinggung. Jadi niat kita ini mendengarkan ini niatnya supaya menghormatinya. Kada boleh tetap. Kenapa? Niat tidak bisa dihubungkan dengan maksiat. Meskipun niatnya baik, tapi pekerjaannya maksiat, kada boleh. Nah sebaliknya tadi, pekerjaannya baik tapi niatnya tidak baik, kada boleh juga. Karena innal mujazata binniyat, balasan itu dengan niat. Kayak tadi kita bersedekah, bersedekah itu baik, tapi nang dibalas Allah bukan sedekahnya, niatnya. Ada hadis Nabi, niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena kalau amal bisa bercampur ini, bisa kada sempurna. Tapi kalau niat pasti sempurna. Ujar para ulama, kenapa orang-orang kafir itu di dalam dunia kafir kepada Allah cuman 60 tahun misal umurnya 60 tahun, tapi di akhirat Allah membalas mereka dengan hukuman yang kekal, padahal kafirnya cuma 60 tahun.
dihukum di akhirat selama-lamanya masuk neraka. Sebaliknya orang-orang mukmin yang saleh di dunia ini beramal cuman 60 tahun, dibalas dengan surga selama-lamanya. Ujar ulama itu karena niat. Allah mengetahui hati orang kafir ini seandainya dihidupkan selama-lamanya dia tetap akan kafir kepada Allah. Makanya balasannya kekal. Ya Allah, orang kafir padahal di dunia cuma 40 tahun hidup. Kafirnya mati balasannya kekal. Kan seharusnya balasannya tuh 40 tahun kafir, 40 tahun juga balasannya. Kan adilnya kayak itu. Itu dikarenakan Allah mengetahui niat mereka seandainya hidup selama-lamanya mereka tetap kafir. Dan orang beriman cuman 30 tahun aja beribadah, beriman, mati Allah masukkan ke dalam surga yang kekal karena Allah mengetahui hatinya seandainya dia hidup dia tetap beriman selama-lamanya. Nah itu niat. Jadi periksa niat dan dari niat inilah Allah membalas. Orang-orang dahulu belajar niat itu rumit. Berdiri apa niat berdiri, berjalan niat berjalan apa supaya hal-hal yang mubah menjadi pahala. Makan mubah dengan niat yang baik jadi pahala. Tidur mubah dengan niat yang baik jadi pahala. Nah cuman maksiat kada bisa dirubah dengan niat yang baik. Nah, jadi niat itu luar biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal itu dengan niat dan hanya saja bagi tiap-tiap seseorang itu manawa apa yang ia niatkan. Maksudnya seseorang itu hanya akan dibalas apabila amalnya itu disertai dengan niat. Jadi periksa ke majelis ilmu niat apa saja. Dalam satu amal tuh bisa niatnya banyak dan banyak pahalanya. Turun niat menuntut ilmu, kemudian niat i'tikaf. Nah, padahal ke masjid ini satu ke masjid itu aja. Niat sembahyang berjamaah, niat menuntut ilmu, niat i'tikaf, niat silaturahim, macam-macam. Pada satu juga niatnya dan dapat pahala terus. Berusaha. Esok kita begawi nih, hendak turun begawi, niat menafkahi anak bini. Kemudian niat mencari rizki yang halal sesuai dengan perintah Allah untuk mencari rizki yang halal. Kemudian niat bila ada kelebihannya kaina untuk membantu orang meninggikan agama Allah. Kemudian niat kaina untuk dimakan menguatkan ibadah. Berapa niatnya ketika berusaha itu seitu juga pahalanya. 10 kita pasang niat, 10-nya dapat pahala. Walzam taqwallah dan lazimi takwa kepada Allah. Fa innal muslima man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Maka bahwasanya orang muslim yaitu orang yang selamat orang muslim dari lisan dan tangannya. Ini ngaran orang muslim nang sejati. Jar Nabi, seorang muslim ialah orang yang selamat
orang muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Dia tidak menyakiti orang muslim yang lain baik dengan tangan dan lisan. Nah, jadi nasihat beliau semalam apa? Wara, kemudian muhasabah, kemudian memeriksa niat, kemudian melazimi takwa. Ujar beliau, lazimi takwa kepada Allah. Fa innal muslim, maka bahwasanya orang muslim, man salimal muslimun min lisanih wa yadih, yaitu orang yang selamat orang muslim dari lisan dan tangannya. Namun lisan mengganggu orang, tangan mengganggu orang, ini belum muslim yang termasuk di dalam hadis Nabi. Muntung lisannya menyakiti orang, lisannya mengganggu orang, lisannya memfitnah orang. Kada selamat orang daripada dirinya, dari lisannya, dari tangannya orang kada selamat. Ini diragukan kemuslimannya lagi. Ujar Nabi, al-muslim man salimal muslimun bilisanih wa yadih. Orang muslim ialah orang yang selamat orang muslim daripada lisan dan tangannya. Itu hakikat orang muslim. Orang lain tuh selamat daripada kita. Lisan kita, tangan kita. Ada. Sambil lalu apa-apa ke tangan nih pun orang diganggui, diambil macam-macam. Mencuri lah, mengurangi takaran lah, timbangan lah. Ada lagi jar Nabi, man ghasyana falaisa minna, barang siapa menipu umat, menipu kami, maksudnya menipu umat-umat Nabi, falaisa minna, maka bukan tergolong golongan kami, kata Nabi. Nabi berjalan di pasar, tiba-tiba melihat orang berjual gandum, atasnya kering. Ketika dimasukkan Nabi, tangan ternyata di dalamnya basah. Jar Nabi, man ghasyana falaisa minna, barang siapa menipu maka bukan termasuk golongan kami. Nah, ini gawian tangan jadi. Orang lain kada selamat dengan tangannya, dengan lisannya. Wal mu'min, dan bahwasanya orang mukmin, man aminan nasbi bawaikahu, orang yang merasa aman manusia daripada kejahatannya, itu baru orang mukmin. Orang lain merasa aman daripada kejahatannya. Ada inya di kampung orang kada merasa aman. Nah, ini bahaya nih. Ini dosa di badan sudah. Orang kada aman belainya ada, dosa di badan sudahnya. Kenapa? Ujar Nabi, orang beriman itu orang yang aman, orang muslim daripada kejahatannya. Orang khawatir bila dekat dengan dirinya, khawatir orang. Nah, ini bahaya. Bisa kada tergolong orang mukmin dan orang muslim yang disebutkan Nabi di dalam hadis. Kita tuh ditakutani orang, cuma orang takut dengan kejahatan kita. Berarti kita ini belum sempurna muslim, belum sempurna mukmin sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang takut, tapi takut dengan kejahatan kita, takut dengan mulut kita, takut dengan tangan kita. Berarti bahaya kita ini. Qala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, ittaqillah bita'atihi. Takwalah kepada Allah dengan ketaatannya. Wa ati'illaha bitaqwah,
dan takutilah Allah dengan takwa kepadanya. Artinya buktikan ketakwaan itu dengan mentaati Allah. Wa kuffa yadaka an dima'il muslimin, dan tahan tangan engkau daripada darah kaum muslimin. Maksudnya tangan kita nih jangan sekehendak mengganggu orang. Kuffa, tahan, yadaka, tangan engkau, andima'il muslimin, daripada darahnya kaum muslimin. Wabatnaka an amwalihim, dan tahan perut engkau daripada harta mereka. Ini nasihat Abu Bakar Siddiq. Ujar beliau, takwalah kepada Allah dan tahan tangan engkau daripada darah kaum muslimin. Artinya jangan menzalim kaum muslimin, dan tahan perut engkau an amwalihim, daripada harta mereka. Jangan sampai kita memasukkan ke dalam perut kita harta kaum muslimin yang bukan hak kita. Walisanaka an a'radihim, dan tahan lisan engkau daripada pribadi mereka. Jangan mengganggu masalah pribadi orang. Maksudnya menggibahinya, memfitnahinya, mengada-adainya, menamimahinya. Kada boleh. Lisan tahan daripada pribadi kaum muslimin. Nah, jadi tangan, perut, lisan, ini yang sering dinasihatkan oleh para sahabat, para ulama, bahkan Nabi. Lisan dengan perut, dengan faraj, tangan, tahan perut daripada harta mereka. Jangan mengambil barang kaum muslimin, minta maafnya susah. Ada khadam Nabi yang bernama Karkarah, atau boleh juga disebut Kirkirah. Karkarah ini sembahyang di belakang Nabi, jadi pembantu Nabi, berjuang berperang bersama Nabi, belajar dengan Nabi. Ketika dia terbunuh di medan perang, ada sahabat yang berkata, sangat beruntung Karkarah, Karkarah telah syahid, Karkarah telah syahid. Apa kata Nabi? Ujar Nabi, Karkarah pinnar, Karkarah di dalam neraka. Lalu sahabat ini bingung. Akhirnya dicari, diselidiki apa penyebabnya Nabi mengatakan Karkarah masuk neraka, padahal berjuang fisabilillah. Sembahyang di belakang Nabi, berguru dengan Nabi, matinya fisabilillah. Ujar Nabi, Karkarah pinnar, Karkarah di dalam neraka. Ternyata diselidiki, Karkarah ini ketika perang ini mulai sudah menang, Karkarah ini mengambil harta ghanimah berdahulu. Harta ghanimah itu milik kaum muslimin, yang boleh membagi hanya Rasulullah. Karkarah ini menyalip berdahulu. Di dalam baju Karkarah ini ada selembar kain, selimut, yang dia ambil daripada ghanimah. Ghanimah ini milik negara, cuma selembar aja. Maka sembahyang di belakang Nabi, menjadi pembantu Nabi, berjuang bersama Nabi, perang fisabilillah, mencuri cuma selembar kain, masuk neraka. Kayak penang setukuan sebuah sepeda motor mengambil duit negara,
sebuah mobil mengorupsi duit negara. Kan ganimah tuh milik negara, milik kaum muslimin. Karena ini menyalip berdahulu selembar. Kita bertamu Nabi gede suah, berguru awan Nabi apalagi, berjuang bersama Nabi, kada bakalan bisa. Wani mencuri, nah itu bahayanya. Ini karena orang nang bersama Nabi, berjuang di fisabilillah, sembahyang di belakang Nabi, mencuri. Ujian Nabi karena pinar. Banyak lagi cerita-cerita yang membuat kita takut apabila kita mendengar itu. Sebenarnya yang membuat kita berani maksiat ini kita kadang tidak mengetahui, tidak mau mendengar, tidak mau membaca tentang hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan hukuman-hukuman bagi orang-orang yang menzalim kaum muslimin, atau hukuman bagi orang-orang yang maksiat kepada Allah. Tahanlah tangan engkau dari darah kaum muslimin dan perut engkau dari harta mereka dan lisan engkau dari pribadi mereka. Wahasib nafsaka pikuli khatrah, dan hisab diri engkau pada tiap-tiap geritik hati. Jadi sehari ini geritik nang baik masuk, geritik nang kada baik masuk, niat nang baik ada, niat jelek juga ada dalam hati. Maka ujar beliau, hitungi itu, banyak baiknya ke banyak kadanya. Jadi apa yang masuk di dalam hati disuruh beliau menghisap. Kita nih orang baik ke kada kah? Tergantung nang di hati ini masuk banyak nang baik ke banyak nang kada. Dan orang-orang dahulu memang setiap hari itu menghisap diri. Jadi Haris Al-Muhasibi ini bergelar Al-Muhasibi ini artinya orang yang menghisap diri. Sama Sayyidina Umar. Ujar Sayyidina Umar, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Jadi para ulama sufi ada riyadhah, latihan setiap hari. Latihan setiap hari mulai daripada pagi. Ada tahapan-tahapan. Mulai dari subuh. Nah, mulai dari subuh ada istilah musyaratah. Ini ada musyaratah, kemudian murakabah, kemudian muhasabah, muakabah, mujahadah, kemudian muhadarah, mukasyafah, baru musyahadah. Pertama tahapannya musyaratah. Musyaratah ini memberi syarat kepada diri. Mulai pagi diri kita ini sudah diberi syarat. Wahai kaki, dimunil di pendiri nih. Wahai kaki, engkau kuberi syarat hari ini jangan melangkah ke tempat maksiat. Itu ngarannya musyaratah. Ini orang hendak jadi wali gitu. Tangan, wahai tangan, engkau kuberi syarat hari ini jangan sampai mengambil, mengerjakan, memperbuat yang haram. Wahai mata, engkau kusyaratkan seharian jangan memandang yang haram. Lisan, engkau kuberi syarat jangan berbicara yang kotor, yang diharamkan. Wahai hati, jangan ada penyakit dengki, macam-macam. Ini mulai pagi ngarannya musyaratah, memberi syarat. Nah, lalu dijalanilah hari ini sampai malam.
ketika menjalani hari sampai malam ini disertai dengan murakabah, diintai. Bila ada hendak melakukan, tangan, mulai pagi tadi kita sudah berjanji jangan melakukan maksiat. Nah, diintai, harus diintai. Kaki hendak melangkah ke yang haram, kaki tadi subuh kita sudah berperjanjian. Mata hendak mandang yang haram, mata tadi subuh. Walhasil pekerjaan sehari itu diintai. Bila hendak melakukan diingatkan. Tibalah malam hari, kita adakan ngarannya muhasabah, berhitungan. Arti berhitungan sini, adakah tubuh kita ini tadi melanggar. Ternyata tadi tangan ada mengerjakan yang haram, atau contoh mata ini nang alih biasa. Mata ada memandang yang haram. Lisan ada berbicara yang haram. Maka dilanjutkanlah dengan proses muakabah. Muakabah itu artinya menghukum, memberikan hukuman. Lisan tadi ada berbicara jam 9 pagi tadi berbicara nang haram, maka diberi hukuman membaca Quran 1 juz. Mata tadi sama, melihat nang haram disuruh memandang mushaf. Kaki ada berjalan ke tempat nang haram, hukum isuk berjalan ke majelis ini, ke majelis itu, ke masjid, dihukum kaki. Itu ngarannya muakabah, memberikan hukuman. Kayak Sayyidina Abu Bakar, beliau pernah ketinggalan salat berjamaah asar gara-gara mau urus kebun. Akhirnya kebun beliau sedekahkan ke Baitul Mal untuk menghukum diri tadi. Gara-gara mau urus kebun ketinggalan berjamaah sidin. Jadi kebunnya disedekahkan. Nah, itu ngarannya menghukum nafsu. Tadi mata ada melihat yang haram, maka dihukumlah mata memandang mushaf. Kemudian lisan disuruh baca Quran berapa juz. Walhasil telinga ada melakukan maksiat disuruh mendengar Al-Quran, mendengar pengajian, mendengar ceramah, dihukum. Dan menghukum ini disertai dengan mujahadah. Mujahadah itu artinya perlawanan dengan nafsu. Karena kalau tidak dengan mujahadah, kada akan bisa menghukum diri. Nafsu kita kada hendak dihukum. Nah, untuk menghukum harus mujahadah, melawan. Lisan tadi dihukum membaca Quran 2 juz, harus dipaksa nih menghukum nih. Tadi ada sedikit tagibah orang atau tasahuti pandiran orang nang kada baik, maka lisan dihukum. Mata suruh malam ini berjaga untuk beribadah aja sebagai hukuman. Nah, biasanya sesudah mujahadah, murakabah, muakabah dilakukan, timbul muhadarah. Muhadarah itu artinya merasa hadir Allah Ta'ala. Sesudah selalu merasa hadir, baru mukasyafah terbuka. Sesudah mukasyafah baru musyahadah, baru bisa menyaksikan, bisa musyahadah kepada Allah. Itu tingkatannya: musyaratah, murakabah, muhasabah, muakabah, mujahadah, muhadarah, mukasyafah, kemudian baru musyahadah. Nah, baru kaum musyahadah kepada Allah. Jadi ada murakabah, merasa diintai, merasa Allah Ta'ala hadir. Ada prosesnya itu sampai.
Wahasib nafsaka fi kulli khatrah, dan hisaplah diri engkau pada tiap-tiap geritik yang ada di dalam hati. Sampai situ Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam.